Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Nuryati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi dinding sel. Pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang dinding sel ini? Oke, mari kita bahas. Dinding sel yaitu bagian paling luar dari sel tumbuhan dan merupakan bagian yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Setelah terjadi pertumbuhan sekunder, dinding sel tumbuhan dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada lamela tengah, yang kedua dinding primer, dan yang ketiga dinding sekunder. Yang pertama, lamela tengah yaitu perekat sel satu dengan sel lainnya apabila berupa sel membentuk jaringan. Lapisan tersusun dari zat pektin, misalnya pada tumbuhan berkayu. Lamela tengah biasanya mengalami lignifikasi. Yang kedua, dinding primer. Dinding primer yaitu dinding yang pertama kali berbentuk dan selama sel dalam fase perkembangan. Lapisan ini tersusun dari zat selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kadang-kadang juga mengandung lignin. Dan yang ketiga, ada dinding sekunder. Dinding sekunder ini merupakan lapisan yang berbentuk di sebelah dalam dari dinding primer setelah sel selesai mengadakan pertumbuhan. Lapisan ini tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin, serta tidak dijumpai adanya zat pektin. Selanjutnya kita akan membahas tentang noktah. Apa sih yang kalian ketahui tentang noktah ini? Noktah adalah bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan sehingga memungkinkan adanya hubungan antara suatu sel dengan sel yang ada di sekitarnya. Ada 2 tipe macam noktah. Yang pertama, noktah sederhana atau biasa, dan yang kedua noktah terlindung atau berhalaman. Contohnya itu, jika noktah sederhana biasanya berpasangan disebut pasangan noktah sederhana. Dan yang kedua, apabila kedua noktah terlindung berpasangan disebut pasangan noktah terlindung berhalangan. Yang ketiga, jika salah satu noktah adalah noktah sederhana dan noktah terlindung, maka disebut pasangan noktah setengah terlindung. Dan yang keempat, jika noktah itu mempunyai pasangan pelengkap pada sel terdekatnya atau berhadapan dengan ruang intraseluler, maka disebut noktah buntu atau noktah buta. Selanjutnya ada struktur umum membran plasma, terdiri dari 1. Membran plasma terdiri dari 2 lapisan, lemak dan molekul-molekul protein. Kedua, molekul protein dan lemak yang terdapat di membran plasma senantiasa bergerak. Oleh karena itu, struktur membran plasma disebut sebagai filid mosaik membran. Selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang fungsi membran plasma? Oke, kita bahas. Yang pertama, fungsi dari membran plasma sebagai tempat keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa. Yang kedua, untuk memisahkan bagian sel dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, untuk melindungi organel-organel di dalam sel. Selanjutnya, ada pembentukan dinding sel. Pembentukan dinding sel dimulai dari pembelahan inti sel. Pada saat membelah mikrotubul yang ada di sekitar kedua inti
berikatan dengan retikulum endoplasma, membentuk struktur plasmoflas. Mikrotubulur bertugas untuk menahan vesikula yang menahan bahan untuk membuat lamela tengah. Sedangkan pertumbuhan dinding sel pada sel berbentuk celah akibat tegangan dan tekanan turgor, sehingga dinding sel berlepasan keadaan tersebut diperbaiki oleh endapan-endapan mikrotubul pada celah-celah tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.